Kaget kan bang gue di situ. Lu bayangin, gue berangkat 1 minggu sebelum lebaran, tapi gue nyampe kampung gue 1 minggu setelah lebaran. Lu bayangin. Yang jadi pikiran gue sampai saat ini, kondisinya pada saat hari raya Idul Fitri gue di mana gitu. Yang gue jadi pertanyaan gue, di situ gue cerita sama paman gue tentang kejadian yang gue alamin perjalanan. Pada saat lagi ngobrol-ngobrol, bukan gue doang yang mendengar bang, teman-teman gue juga dengar. Ada suara kayak gini nih. Neng, Uwi. Apa itu maksudnya? Neng, pulang. Itu si cewek, si calon istrinya almarhum tuh keluar lagi dari kamar bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Nardi di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya demi bertemu sanak saudara. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan. Misalnya, menjelang Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru. Namun apa jadinya jika saat proses mudik tersebut malah menjadi teror yang menakutkan? Salah satunya yang dialami oleh narasumber kita yang satu ini. Seorang pemudik yang mengaku pernah mengalami kejadian horor saat perjalanan dari Jakarta menuju ke daerah Sukabumi. Perjalanan yang harusnya ditempuh selama 3-4 jam normalnya dari Jakarta, narasumber ini menjelaskan bahwa dirinya sampai memakan waktu 14 hari lamanya. Kisah yang dialaminya ini bukanlah tanpa sebab. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Kita langsung saja gas masuk ke ceritanya. Halo Bang Puji. Halo Bang Nardi. Apa kabar Bang Puji? Alhamdulillah baik nih bang. Terima kasih nih lu udah mau datang ke podcast sisi lain nih buat membagikan sebuah cerita nih Bang Puji ya. Ya gue juga ngucapin terima kasih untuk yang kedua kali ya di sisi lain gue diundang untuk berbagi cerita. Oke Bang Puji, pada video kali ini lu akan membagikan sebuah kisah waktu di mana nih? Pengalaman gue saat mudik di tahun 2013. Di tahun 2013? Ya. Nah, lu sempat ngalamin apa aja? Jadi gue mengalami kejadian saat mudik itu, gue berangkat 1 minggu sebelum lebaran, tapi gue nyampe ke kampung gue 1 minggu setelah lebaran. Kok bisa? Ya itu kejadian yang sampai saat ini masih menjadi rahasia bagi gue. Oke. Ditahan dulu untuk ceritanya nih Bang. Siap Bang Nardi. Oke, buat teman-teman sisi lain nih yang penasaran sama ceritanya Bang Puji, kalian bisa tonton sampai habis. Dan buat teman-teman semua nih yang mau jadi narasumber seperti Bang Puji kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kita. Nanti semuanya gue taruh di kolom deskripsi. Oke, sudah siap Bang Puji? Siap. Silahkan Bang Puji. Oke Bang, sebelumnya gue sekali lagi ya ngucapin terima kasih banyak udah diundang kembali di channel Sisi Lain ya. Untuk di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue saat gue mudik ke kampung halaman gue yang berada di wilayah Sukabumi pada tahun 2013. Kebetulan gini Bang, di tahun 2013 itu jadi keluarga besar gue kumpul yang
sebagian kan keluarga gue ada yang merantau ya, ada yang di Kalimantan, ada yang di Aceh, bahkan ada yang kerja di Malaysia sampai pun di Arab Saudi. Nah kebetulan 2013 semua tuh pulang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung. Karena momennya itu langka ya, karena keluarga besar pada datang semua atau mudik semua ke Sukabumi. Nah kita keluarga yang di Bogor pun semuanya mudik. Nah cuman gue tuh nggak bareng sama keluarga gue bang, gue sendirian. Nah gue berangkat itu kalau nggak salah hari Sabtu. Nah, hari Sabtu keluarga gue yang lain udah pada pulang lah ke Sukabumi ya. Gue berangkat hari Sabtu. Itu ibu gue tuh udah nelpon gue, kalau berangkat jangan sore, pagi aja. Nah, karena di rumah itu gue sendirian, jadi setelah sahur tuh gue tidur bang, bablas. Bangun-bangun udah zuhur. Sekitar jam 2 lah gue bangun. Waduh, gue kesiangan nih. Gue sholat zuhur. Biasa bang, gue prepare dulu. Nah, akhirnya nunggu asar lah. Nanggung, masih panas juga nih. Beres asaran, sekitar jam 4, gue berangkat ke Sukabumi. Hari Sabtu udah asar jam 4 sore gue berangkat. Gue pakai motor bang, berangkat dari rumah dari Bogor pakai motor. Nah perjalanan gue itu jujur macetnya parah, kan musim mudikan ya. Itu macet parah jalur yang menuju ke Sukabumi. Satu mungkin banyak yang mudik juga ya, parah banget itu. Saking kesalnya gue, perjalanan yang biasanya gue estimasi gue dari tempat gua dari Bogor itu ke Cicurug aja contohnya, biasanya gua estimasi 1 jaman, itu gua 2 jam tuh belum sampai Cicurug karena macet bang. Bahkan kan sedangkan keadaan kampung gua tuh masih jauh banget dari Cicurug juga. Nah di situ gua nanti setelah Cibadak gua motong jalan Nah sebelum Cicurug gua udah motong jalan bang. Nah tembus-tembus gue Parung Kuda, motong jalan. Jadi gue muter lewat kampung-kampung yang jaraknya memang agak jauh, tapi gue gak kena macet. Nah keluar gue di Parung Kuda agak lancar. Cuman pas mau masuk Cibadak itu macet udah parah banget, udah gak gerak tuh. Di situ gue karena gue tahu jalan alternatif, itu gue motong ke jalan alternatif yang jaraknya mungkin kalau dibilang 2 kali lipat jauhnya, cuman nggak kena macet. Jadi gue lewat jalur tikus lah. Nah itu pas gue ngelewatin jalur tikus, itu suasana kondisi udah mau maghrib. Udah kedengeran tahan ini mau maghrib ya, solawatan mau maghrib. Gue mipir dulu ke warung nunggu maghrib. Gue beli air kan buat ngebatalin. Gue beli air beli rokok. Nah nunggu maghriban di sini dulu lah, ngebatalin maksud gue tuh gitu. Toh gue udah nggak jauh dari kampung gue, tinggal 1 jaman lah. Nah gue azan maghrib tuh, gue ngebatalin dulu puasa, minum dulu terus ngerokok sebat. Gue nanya sama yang punya warung kan, ada musola tuh? Nah, ada musola nggak atau masjid itu? Oh ada di depan gitu. Ya udah gue sholat maghrib dulu bang. Gue lanjut, ada masjid memang pinggir jalan tuh. Nah, gue berhentiin motor, gue sholat maghrib dulu, beres sholat maghrib, gue lanjut perjalanan. Cuman ini bukan jalur utama bang ya, bukan jalan raya Sukabumi nih, gue jalan tikus yang jalannya, yang gue tahu jalan tikus ini jalannya berkelok-kelok bang, naik turun, dan kanan kiri kalau dibilang kayak hutan-hutan pohon-pohonan gede lah. Namun yang gue aneh, sepanjang perjalanan gua setelah gua sholat maghrib, itu trek yang gua laluin tuh jalannya lurus. Sedangkan gua tahu trek itu jalannya berkelok-kelok kan. Kok ini jalannya lurus ya? Di situ gua udah agak bingung. Nah terus kabut tuh, tapi kabut tipis doang. Nah suasananya tuh hening banget bang. Nggak kedengeran suara
apa ya, selawatan atau ngaji di masjid atau apa gitu kan, biasanya ada yang ngaji juga atau mau menjelang masuk isya kan, biasanya kan mau tarawih kan udah ada yang selawatan gitu ya. Itu sepi banget jalan nih, kok ini lurus banget, apa gue lupa jalan ya, udahlah gue lanjut dulu perjalanan. Nah gue terus ngikutin jalan itu. Di depan gue ngeliat kakek-kakek lagi jalan. Nah bawa gembolan kayak gitulah kakek-kakek gitu ya. Nah tujuan gue mau nanya ke kakek-kakek itu, jalan yang gue laluin ini bener apa salah. Gue berhenti, gue ucapin salam kan, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam Jang. Nah gue nanyain tujuan ke kampung gue kan, bener apa salah. Bah, saya jalan ke sini. Oh iya, jalannya ke sini, tapi jauh kata dia tuh. Kenapa nggak jalan ini jalan raya aja? Kata saya tuh macet, Bah. Saya tuh ke sini teh, jalan ke sini teh, motong jalan. Kata si Abah itu tuh masih jauh, Jang. Nah, si kakek itu bilang gini sama gua, Jang, punya air minum nggak? Abah mau batalin, Abah belum buka puasa. Kebetulan kan gua masih ada air nih Bang nih, yang gua beli di warung. Wah ada Bah, tapi tinggal setengah, nggak apa-apa, Abah cuma mau ngebatalin. Ya gua kasih nih si Abah tuh air minum. Nah udah gitu saya tanya, Abah mau kemana? Mau pulang ke kampung, ke lembur, maksudnya rumah lembur Abah di depan, ya. Maksudnya kampung Abah di depan. Ya udah Bah, bareng saya aja, saya anterin, nggak ngerepotin Jang. Enggak Bah, ayo saya anterin, sekalian jalan. Ya udah, akhirnya si Abah tuh mau tuh ikut bareng gua anterin Bang ke rumahnya si Abah. Singkat cerita, gue nyampe rumahnya si Abah, ada perkampungan Bang, perkampungan. Cuman itu perkampungan itu tuh rumahnya masih panggungan, tuh nggak, rumah panggung. Iya. Bilik-bilik kayak gitu ya. Nah pas nyampe pekarangan rumah si Abah, si Abah tuh kan ngucapin terima kasih. Tuh si emaknya tuh nyamperin keluar, sahayi Bah. Nah iya si Ujang ketemu di jalan mau ke kampung Sukaresmi, ini kampung gua ya, kampung Balai Ka Sukaresmi, motong jalan gitu. Soalnya lewat Payun macet. Oh mohon Mas, gua cium tangan. Ya udah tuh mampir dulu katanya. Ya mah ini udah ditunggu keluarga, sudah pada nungguin. Oh, hati-hati di jalan ya Jang ya, hati-hati pokoknya. Ya Bah, tapi jalannya Bah ke depan aja, jalannya nggak jauh kok dari sini pokoknya. Tapi ke kampung Ade, ntar ke kampung Ujang harus ketemu di depan sana, ntar ketemu jalan raya lagi katanya. Oh ya Bah, makasih, gue pamit Bang di situ. Pas gue mau starter motor lagi, motor gue mati. Nggak hidup, padahal bensin gue masih ada bensin. Kata gue selah kan ya, gue standar 2-in, gue selah kok nggak hidup. Nah, si Abah itu masih emak ya, istrinya gitu, ngeliatin, kenapa Jang? Ih motor Bah nggak nyala gue udah standar, terus gue ini wah kenapa ya, gue sampai buka businya gitu, kok nggak nyala. Ya udah deh kata si emaknya teh, Jang udah istirahat dulu aja di sini katanya. Gue tanya, Mak ke Bah, dari bengkel motor deket sini ada nggak? Jauh katanya, kalau di sini mah Jang, bengkel motor mah. Udah deh istirahat aja, jangan maksain, takutnya orang-orang jahat katanya. Ya udah deh, memang gue kondisi capek juga nih Bang ya. Ya udahlah, gue istirahat aja. Gini aja. Gue langsung masukin motor gue ke pekarangan rumahnya karena disuruh si Abah ya, terus masuk ke rumahnya. Nah di situ gue belum sadar keadaan sekitar ya, tapi banyak penduduk di situ Bang. Nah gue masuk, gue disuguhin air teh ya, teh anget, nah gue minum. Nah kata si Abah sama si emaknya gini, udah sekarang mah istirahat aja dulu di sini, nanti sahur di sini, besok pagi lanjutin perjalanan. Sekarang mah satu udah malam, kedua takutnya ya tadi yang dibilang orang-orang jahat gitu. Jam berapa itu kalau boleh tahu? Itu Bang, perasaan gue tuh, gue beres sholat maghrib deh. Kan gue sholat maghrib dulu kan di masjid, terus gue lanjut perjalanan kan. Nah, kalau nggak salah itu
mau Isya lah ya, mau Isya, udah mau masuk Isya. Nah, soalnya gini bang, gua masih Abah itu diajak ke Langgar. Yuk kita bahasa Sundanya mah, yuk kita netepan yuk, netepan itu sholat ya, di Langgar gitu. Oh ya bah, mangga. Gue ikut. Nah di situ gue ketemu masyarakat di situ, biasalah tegur sapa, sopan-sopan mereka juga. Nah tapi gue belum ada satu hal yang ganjil yang gue belum sadarin pada saat itu ya. Gue sholat berjamaah, sholat Isya, sama ikut sholat tarawih juga di situ. Gue sholat tarawih, biasa sholat tarawih balik ke rumahnya si Abah. Nah pada saat gue udah balik lagi ke rumah si Abah, gue masih duduk di rumah itu tuh ada balai tuh bang. Ya, depan rumahnya tuh ada balai ya. Gue duduk di situ gue baru menyadari ya, menyadarinya gini, gue lagi ngerokok bang. Gue lihat rumah di sini kok masih rumah panggungan. Terus penerangannya tuh yang gue sadar pada saat malam itu, lu tahu lampu tempel, lampu minyak. Nah, semua yang ada di perkampungan itu nggak ada yang pakai listrik, bang. Jadi penerangannya tuh pakai lampu minyak, apa sih, lampu kayak lentera gitu. Iya. Nah, gue baru sadar di situ, kok di sini nggak ada yang pakai listrik ya. Nah, gue ngecek handphone kan, gue nggak ada sinyal di situ, nggak dapet sinyal. Aduh, nggak dapet sinyal lagi. Ngecek handphone. Udah gitu, kok aneh ya. Ada yang lalu lalang juga, gitu, punten, gitu. Mangga, mang. Nah, buat perhatiin, loh kok di sini pakaiannya kayak pakaian zaman dulu tuh nggak bang? Maksudnya? Celana pangsi gitu. Oke. Masih kayak apa sih, bendo ya gitu. Tapi gue di situ udahlah. Nah, si Abah tuh keluar dari rumah, ngomong sama gue, belum tidur. Can sare, ngomong Sunda kan. Belum bang, udah istirahat dulu, tidur. Nanti takut sahur kesiangan. Istirahat aja dulu. Ya udah deh, gue disiapin kamar bang, siapin kamar. Tapi nggak ada hal-hal yang aneh ya, gue tidur pules banget. Dibangunin tuh pas sahur, Nah hidangan pas sahur itu nggak aneh, biasa sayur, telur, nasi kayak gitu. Nah pada saat lagi makan sahur, gue nanya kan sama si Abah, bah anak-anak Abah kok nggak ada? Oh anak-anak Abah mah udah punya rumah masing-masing, tapi nanti juga Lebaran pada pulang ke sini. Oh gitu. Jadi Abah cuma berdua masih emak. Abah mah cuma berdua masih emak. Oh gitu bah. Nah beres sahur udah semualah. Subuh, menjelang subuh, gua masih Abah ke sholat lagi ke Langgar, sholat lagi berjamaah. Nah beres sholat subuh, pulang ke rumah si Abah. Nah si emak bilang, Jang mungkin yang mau gue benerin motornya datang, ada katanya. Oh ada mah, ada, ntar dibenerin sama dia. Nah gak lama tuh bang, sekitar 6:30, ada mungkin 6:30 pagian lah ya. Udah terang banget. Ada yang nyamperin ke situ, motornya yang mana yang rusak. Oh ini motor saya kok nggak bisa nyala ya. Di starter gak bisa, padahal bensin ada, ngecek busi aman. Oh sama dia nggak tau lah pokoknya bang, di truk lah. Tiba-tiba motor gue nyala lagi. Nyala, cuma sebentar lah dikerjain tuh. Alhamdulillah katanya. Terus motornya udah bisa nyala katanya. Silahkan kalau mau lanjut perjalanan, kena hati-hati. Oh iya, tuh kata si Abah masih tuh, Jang motornya udah bisa nyala. Kalau Ujang mau lanjutin perjalanan, mangga silahkan. Hati-hati di jalan. Oh iya bah, makasih banyak. Nah gua tuh mau ngasih duit sama yang ngebenerin motor gua bang, cuman dia tolak. Enggak, saya ikhlas kok nolongin, nggak usah ngasih uang katanya, gunain aja buat keperluan kamu katanya. Oh iya mang, makasih banyak ya. Iya, pergi aja tuh orang itu. Nah gue beres-beres, gue pamitan sama si Abah. Bah jalannya saya ke depan ya bah. Pokoknya nanti ke depan ya, terus ikutin jalan ini. Nanti pokoknya di sana tuh katanya ya, di depan ntar ketemu jalan raya lagi katanya.
oh iya bah. Nah, jadi gue pamit, ngucapin makasih banyak sama keluarga itu, gue jalan, aman bang, gue jalan. Cuman perjalanan gue tuh diselimuti kabut tipis, tau nggak bang? Selimuti kabut tipis. Nah, jalannya katanya ke sini. Udah, gue jalan terus aja kan. Nah, entah di pokoknya gue nggak tahu ya. Pokoknya gue kayak ngelewatin itu kabut, tiba-tiba si udara tuh beda bang. Tiba-tiba kabut tuh udah nggak ada. Jadi gue kayak nembus kabut gitu tuh. Set, langsung tiba-tiba kabutnya nggak ada gitu. Pas gue lagi jalan tuh, lah udah nggak ada kabut kata gue. Terus udara tuh normal gitu, segar gitu. Kok dari udara sampai kabut nggak ada, kok enak banget nih udaranya nih. Ya udahlah, gue lanjutin lagi perjalanan tuh. Gue ikutin jalan. Nah, gue ketemu belokan yang jalan gue apal bang. Jalan tikungan-tikungan kayak gini nih. Gini mah gue kenal jalan. Sampai ketemu jalan raya. Nah, pas gue masuki jalan raya, kan gue tadi di awal cerita. Kalau gue tuh berangkat kan 1 minggu sebelum Lebaran. Berarti masih pada puasa kan. Yeah. Nah, di perjalanan gue lihat ini orang-orangnya punya adab ya. Bulan Ramadan kayak gini, ngopi di jalan, pada ngerokok, pada makan. Berarti di hari keberapa itu? Ya seharinya itu kan cuma 1 hari kan gue nginep saya. Nah, ini kan punya adab ya, kata gue tuh. Kan biasanya kan kalau di daerah gue ya, kalau ada yang godin ataupun makan dari siang di bulan Ramadan kan ini ditegur ya. Kok ini orang-orang yang punya adab ya, pada makan di jalan. Bodo amat lah kata gue. Gue lanjutin perjalanan. Nyampe lah gue ke kampung gue, alhamdulillah. Ke desa gue. Pas nyampe di desa gue, itu semua keluarga gue pada kaget. Pada kaget. Ngeliat reaksi ibu gue, paman gue, semuanya pada kaget. Nah, kamu tuh dari mana aja katanya? Iya, kemalaman di jalan. Gue cerita aja ya, kemalaman jalan terus ikut nginap dulu di rumah penduduk di sana. Soal motor mati. Akhirnya kata adenya sepupunya nyokap ya, sepupunya ibu gue yang kalau dibilang dia di kampung gue yang pegang pesantren di situlah. Udah jangan dulu tanya-tanya, suruh istirahat dulu ke dalam. Nah, gue dikasih minum. Nah, ibu gue nyamperin, kamu tuh kemana aja? Nah, nggak kemana-mana. Terus kok di rumah gue tuh keluarga pada makan bang. Masih pada makan, pada minum, pada ngerokok. Gue kan ngomong, lah ini gimana sih? Masih bulan puasa kok pada makan siang gini, pada ngopi. Lah, kan ini kan lebarannya udah lewat Ji katanya. Lebaran udah lewat. Iya, jadi udah lewat 1 minggu lebaran, tau nggak? Kamu kemana aja katanya. Jadi kata keluarga gue, udah lebaran udah lewat 1 minggu. Lah kaget kan gue, lebaran udah lewat 1 minggu. Iya, jadi pada saat gue nggak datang, itu keluarga gue termasuk ibu gue balik lagi ke Bogor nyari gue, nanyain ke teman-teman. Bahkan kata teman-teman gue yang di Bogor tuh, Puji kan pulang kampung di Sukabumi, berangkat sore hari Sabtu. Nah, tapi paman gue coba nenangin ibu gue, udah nggak usah gelisah, nggak usah dipikirin. Ini anak nanti juga pulang sendiri katanya. Kaget kan bang gue di situ. Lu bayangin, gue berangkat 1 minggu sebelum Lebaran, tapi gue nyampe kampung gue 1 minggu setelah Lebaran. Lu bayangin. Yang jadi pikiran gue sampai saat ini, kondisinya pada saat hari raya Idul Fitri gue di mana gitu. Yang gue jadi pertanyaan gue, di situ gue cerita sama paman gue tentang kejadian yang gue alamin perjalanan. Jadi menurut paman gue, jadi gue tuh ketemu dengan bangsa jin tapi dari golongan baik, dari golongan Muslim. Jadi bukan menyesatkan. Mungkin mereka itu nggak mau terjadi sesuatu sama gue gitu. Dengan cara ya seperti itu gitu. Ya udah sekarang mah yang penting kamu udah pulang, udah nyampe dengan selamat.
ya cuman yang jadi pikiran gue ngerayain Idul Fitri di mana gitu. Nah pada saat itu gue cuman diem aja jadi pikiran gitu ya, jadi pikiran sama beban gue ya. Tapi udahlah, mungkin seperti ini jalannya gitu. Nah, 2 hari gue di kampung, padahal mungkin kalau dibilang gue udah beberapa hari ya perjalanan ke kampung ya. Nah 2 hari di kampung kebenaran gue mau main ke ini bang, ke salah satu sahabat gue, sahabat kecil gue lah. Cuman rumahnya itu jaraknya dari kampung gue jauh. Jadi rumahnya teman gue tuh ini kalau dibilang kampung paling ujung yang udah mau masuk ke mungkin lerengnya Gunung Gede. Kalau jalur Sarabintana mungkin kampung itu berada di lerengnya Gunung Gede. Nah jadi dari kampung gua itu kalau pakai motor 30 menit. Nah gua ngomong sama ibu gua kan, Bu mau main ke rumahnya si Asep, udah lama nggak ketemu, mumpung ke Sukabumi. Ya udah hati-hati, tapi kan motor kamu dipakai katanya. Dipakai. Ya udah deh naik ojek aja. Ya udah gue pamit sama ibu gue mau main ke rumah si Asep. Nah karena motor gak dipakai kan tujuan gue mau naik ojek bang. Ke pangkalan ojek, tapi lo kok nggak ada yang mangkal ojek. Udahlah gue sambil jalan aja. Tadi sambil jalan gue tuh asar bang berangkat dari rumah tuh sambil jalan gitu, sambil lihat ya persawahan juga kan enak ya, pemandangan alam kayak gitu. Gue jalan kok nggak ada ojek lewat, tapi udahlah gue jalan kaki aja, siapa tahu di depan gue nanti ada ojek yang dari atas ataupun yang dari bawah mau ke atas gitu kan. Gue stop aja gitu, jalan kaki terus aja gue jalan kaki. Nah tiba-tiba di pertengahan jalan tuh hujan. Hujan kata gue tuh. Akhirnya gue mempercepat langkah gue. Hujan tuh makin deras bang, makin deras. Ada saung deket sawah tuh, ada saung. Gue ke saung itu aja, lari gue ke saung itu, niatnya berteduh bang, tapi hujannya makin lama makin gede bang. Lah gak berhenti nih, udah 1 jam, udah jam 4:30, jam 5, 5:30. Waduh, ini udah mau maghrib nih kata gue tuh. Mau balik lagi ke kampung gue, jauh, ke kampungnya si Asep jauh. Jadi gue posisi di tengah-tengah nih bang, tengah-tengah. Tapi kalau misalkan maghrib ini nggak reda, gue balik aja nggak apa-apa, hujan-hujanan ke kampung gue. Ada sekitar 10 menitan lah, udah mau masuk maghrib itu. Gue nggak dengar suara delman. Andong. Yeah. Andong. Nah tapi nggak aneh bagi gue, soalnya kalau di tempat gue kan banyak yang usahanya narik delman ya. Suara delman tuh kata gue tuh. Gue lihat dari arah bawah kan. Nah langsung berhenti nih di saung yang gue dudukin tuh bang. Ayo katanya ke supir delman tuh. Gue bilang, Mang, kelembur, gue nggak nyebutin kampungnya apa ya. Iya. Ke kampung B kata gue tuh. Ayo gitu. Ya udah gue naik tuh di dalaman. Nah kebetulan di dalaman itu ada 4 orang bang, penumpang lain. Cuman saya punten ya mangga gitu doang. Nah naik dalaman tuh gue tuh. Alhamdulillah ada dalaman nih kata gue. Udahlah naik dalaman. Nah sepanjang perjalanan gue kan ngelihat ada pohon randu tuh gede banget pinggir jalan. Pohon randu gede amat ya. Nah tapi kok gue ngerasa gue udah ngelewatin pohon randu itu 3 kali bang. Jadi kayaknya tuh gue tuh ngelewatin jalur itu lagi. Jadi coba gue tegesin ya pohon randunya, gue tegesin gitu bang. Gue tegesin pohon randunya. Loh kok gue balik lagi ke sini lagi kata gue tuh. Gue ngomong ke supir delmannya, Mang, perasaan kok gue ini jalannya kok muter-muter di sini aja ya. Perasaan kita udah 3 kali nih ngelewatin jalan ini. Itu si supir delmannya nggak ngejawab bang, diem aja.
Terus gue natap penumpang yang lainnya pada tungkul aja pada gini. Mang, sebenarnya kita salah jalan tuh Mang. Kok jalannya balik lagi ke sini sih? Tiba-tiba si supir dalamannya ngeliat ke gua, natap ke gua, matanya udah ada di sini Bang. Terus pas astagfirullahaladzim, kan kaget gue ya. Pas gue lihat penumpang yang ada di kanan kiri gua, itu semuanya berubah jadi pocong Bang. Di situ gua loncat dari delman itu Bang. Loncat gua jujur. Nekat gua loncat, pas gua loncat, itu si delman diem. Pas diem, si supirnya ngeliatin gua sambil tersenyum, senyumnya senyum semeringai jahat gimana sih? Senyuman itu. Cuma langsung pergi lagi. Ngilang aja tuh si delmannya. Nah, pas gua astagfirullahaladzim kan ngeri ya. Gua kan loncat. Itu posisi gua tuh di depan saung yang gua berteduh Bang. Pas posisi gua lompat tuh di saung yang gua berteduh. Loh kok gua di sini lagi? Ya udah, di situ gua nggak ambil pusing. Gua balik lagi ke kampung gua Bang. Gua lari, gua balik lagi ke kampung. Nah, pada saat gua lari nih, gua pokoknya lari aja. Kan keadaan gelap juga ya, gua lari aja. Ada motor di belakang, manggil-manggil, ngelaksonin. Nah, woi, manggil-manggil. Wah itu, gua ngelirik aja. Waduh, dalam hati gua gini, ini orang bukannya. Nah, berhenti tuh yang bawa motor itu. Nah, gua kan ngos-ngosan ya. Mau kemana? Kenapa lari-larian ya? Nah, yang salahnya gue ngomong gini lagi. Mang, amang orang bukan. Amang orang bukan, gue bilang gitu kan ya. Nah, marah kan ya yang bawa motor itu. Enak aja, memang gue setan gitu. Enggak Mang, punten, maaf. Kenapa sih? Ntar deh Mang bisa anterin saya ke Sukaresmi nggak? Saya capek banget Mang. Ya udah naik dulu. Naik gue ojek gitu. Tapi bener amang orang. Dibilangin emang info gue kayak setan gitu ya. Enggak Mang, saya takut Mang. Udah naik dulu. Dia nganterin aja gue ke rumah. Nganterin gue. Nah di rumah kan gue diomelin ya, baju basah-basahan. Nah si tukang yang nganterin gue itu cerita, ngelihat gue lari-larian gitu di jalan. Nah, gue cerita lah masalah kejadian tersebut. Nah jadi kata yang bawa motor yang nganter gua, jadi satu minggu ada kejadian udah 1 minggu, jadi ada delman bawa penumpang yang masuk jurang, mati semua di situ, di lokasinya di titik yang gua ikut berteduh, masuk jurang situ mati. Waduh, berarti untung jangan gua nggak dibawa sama delman itu gitu. Untung gua nekat Bang loncat dari delman itu. Aduh, kata ibu gua gini, ntar mah kalau main kemana-mana jangan sore-sore deh. Ada-ada aja kamu mah. Gua tuh, udahlah kata gua tuh. Gua istirahat dulu. Nah besok paginya saking gua penasaran Bang, ingin ketemu teman gua itu, gua pagi-pagi berangkat ke kampungnya si Asep, tapi pakai motor. Gue jalan dari rumah. Kata ibu gue gini, jangan pulang sore-sore, ntar ada apa-apa lagi ya. Nah, gue pamit, gue berangkat ke kampungnya si Asep. Nah, gue juga ngeliat ya lokasi yang dimana kejadian tadi kemarin sore gitu ya. Amit-amit deh, gue nggak mau ngalamin kayak gitu lagi. Nah, singkat cerita, nyampe lah gue rumah si Asep, sahabat gue. Nah, namanya juga teman lama, nggak pernah ketemu, ya biasa temu kangen lah Bangnya, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nah, Asep bilang gini, Ji kamu pulang ke Bogor kapan? Nggak tahu, gue mah bebas. Jangan dulu pulang, minggu depan gue mau nikah. Oke. Seriusan nih? Pokoknya mau orang mana? Bukan orang jauh sih, masih orang sini juga adanya. Udah deh jangan dulu pulang, disaksiin menikah. Ya udah tuh, ntar teman-teman yang lain diundang sekalian. Ya udah, akhirnya oke deh Sep, gue gak akan dulu pulang ke Bogor, gue saksiin acara pernikahan lu. Nah udah beres
Dari situ udah lohor gue izin pamit kan, karena kan kata ibu gue jangan pulang sore-sore takut ada apa-apa. Gue izin balik sama si Asep, pamit ya sama keluarganya si Asep juga balik ke rumah. Alhamdulillah nggak ada hal-hal yang aneh. Cuman pas besok paginya gue dapet kabar ada temen gue namanya si Agus nih datang ke rumah keluarga gue. Nah, Bu, ada si Puji nggak? Ada, masih tidur katanya. Enggak, mau ngasih tahu katanya. Bangunin aja di kamar nggak apa-apa. Dibangunin gue. Kaget kan gue dibangunin sama teman gue tuh, si Agus tuh. Ji, bangun. Gue sampai, naon sih? Ada apa sih? Cepet bangun katanya. Gue bangun tuh, ada apaan sih? Kata pagi-pagi kayak gini. Pagi di mana? Udah siang tau ini katanya. Jam berapa emangnya? Jam 11. Oh, jam 11 gitu. Ada apaan kata gue tuh. Duh gawat kata gitu. Iya gawat, ada apa gitu. Asep meninggal nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue kaget sih, meninggal dari mana? Kemarin baru gue dari rumahnya. Nah, itu tadi pagi jadi gini kata si Agus ya. Si Asep tuh pagi tuh sama calon istrinya tuh ke kota, ke pasar, nggak tahu beli apa. Ketabrak truk katanya. Kalau calon istrinya mah selamat, si Asepnya meninggal. Ayo buru, kita ke rumahnya, kita ngelayat gitu. Di situ gue buru-buru kan ya, ganti baju gitu. Nah udah gitu masih Gus boncengan we. Ayo boncengan langsung ke kampungnya si Asep lagi gue. Pas nyampe kampungnya si Asep udah rame, bang. Bendera kuning udah rame lah, udah rame. Wah, gue nggak tega ya untuk nyertainnya kondisi wajahnya dia hancurnya. Gue nggak mau cerita ya bang ya. Gue ini banget lah, sedih banget ya. Pokoknya gue ikut sampai sholat jenazahnya, sampai nguburinnya gue ikut sama teman-teman. Nah cuman si calon istrinya kan masih histeris terus ya, seperti nggak menerima si Asep itu meninggal. Bahkan bapaknya Asep juga bilang gini, kalau bisa jangan dulu pada pulang, di sini dulu ikut tahlilan di sini. Kalau bisa sih nginap katanya, supaya nggak tiisen ya. Kalau kata orang Cina mah nggak sepi banget gitu. Gua sama teman-teman akhirnya mutusin yaudah malam ini kita nginep. Nah beres pemakaman semua, nah kita bantuin ngerapi-rapiin rumahnya almarhum. Nah keluarganya calon istrinya Asep pun ada di rumahnya Asep nih bang, bantuin. Calon istrinya juga masih nangis di kamarnya Asep, masih teriak-teriak terus, histeris lah, belum bisa nerima kenyataan. Nah beres, nah itu tuh kalau nggak salah Isa acara tahlilan Asep. Nah beres tahlilan kan yang lain kan masyarakat di situ kan, tetangga-tetangga gitu balik duluan, tinggal gua sama teman-teman keluarganya Asep ngeriung tengah rumah. Nah ceweknya Asep calon istrinya Asep tuh masih teriak-teriak dalam kamar. Adalah ibu-ibunya lah lagi nyadarin gitu, nguatin. Nah tiba-tiba istrinya si calonnya Asep tuh berontak lari ke arah dapur. Kan kita ikutin kan ya. Nah dapur itu seperti dia tuh seperti ngomong sama seseorang. Siapa? Si calon istrinya Asep tuh, Uwi kan gitu. Ayo kita kan bentar lagi mau nikah kan. Jangan kemana-mana gitu. Ngomongnya kayak gitu, langsung ditarik aja kan, dibawa ke kamar, diseret. Itu Asep. Nah udah Asep udah nggak ada. Eling sadar kan. Asep udah nggak ada. Nah udah gitu kan dibawa ke kamar tuh. Nah gue balik lagi ke tengah rumah, ke ruangan tengah tuh. Pada saat lagi ngobrol-ngobrol, bukan gue doang yang ngedengar bang, teman-teman gue juga dengar. Ada suara kayak gini nih. Neng, Uwi. Apa itu maksudnya? Neng, pulang.
Itu si calon istrinya almarhum tuh keluar lagi dari kamar bang, menuju ke dapur, ditarik lagi kita, sampai capek gue tuh ngurusin calon istrinya si Asep tuh ya, yang nggak bisa terima keadaan ya bahwa si Asep udah nggak ada. Nah udahlah, kata bapaknya Asep gini, udah nginep aja ya katanya, takutnya bapak butuh bantuan apa-apa katanya. Oh iya pak, gue mutusin sama teman-teman nginep nih. Nah udahlah, kita tidur kan ngampar nih bang ya, tengah rumah ngampar. Gue nggak sadar jam berapa, kalau nggak salah tuh gue lihat tuh jam 2 gue kebelet pengen ke kamar mandi, pengen kencing. Gue bangun, gue biasa aja sendiri ke kamar mandi, ngotin dapur. Beres gue buang air kecil, gue keluar dari kamar mandi, gue ngeliat si Asep lagi duduk di meja makan, lagi duduk gini. Asep? Iya, almarhum Asep. Cuman gue nggak sadar Asep itu udah meninggal. Gue sempat ngomong sama dia, Sep, belum tidur Sep, udah malam Sep. Dia cuma gini doang. Terus gue jalan aja ngeliatin si Asep. Nah sadar-sadar pas gue nyampe ruangan tengah, lah kan si Asep udah baru meninggal. Itu gue langsung nubruk teman gue bang. Gue nutupin muka gue aja gini. Gue ngeliat dia bang lagi duduk di dapur. Nah paginya, singkat cerita paginya gitu ya, gue sama teman-teman, yuk kita pulang yuk udah. Ntar kita kesini lagi udah 7 harinya leh katanya, janji sama orang tuanya. Ya udah kita pulang. Nah akhirnya gue kan pamitan ya sama keluarganya dan janji 7 hari Yan Asep kita pada kesini lagi gitu. Ketika kita pulang, di perjalanan gue cerita sama si Agus. Kan gue boncengan di motor. Gus, malam pas gue mau kencing, beres kencing, keluar dari kamar mandi, gue lihat si Asep di meja makan. Cuman gue nggak sadar posisinya pada saat itu tuh kalau si Asep tuh nggak ada. Yang benar nah. Iya, gue juga ngeliat gitu. Cuman jadi si Agus kan tidurnya nyelontang gini bang, nyelontang gini. Nah, jadi dia tidurnya masih belum tidur pulas, masih merem-merem ayam lah. Jadi dia ngeliat gitu, si Asep tuh lagi diri, tapi ngebelakangin kita semua. Gitu. Cuman di situ si Agus nggak rame, dia diem aja gitu. Nah, singkat cerita, malamnya pas kita balik ya ke rumah masing-masing. Nah malamnya gue lagi tiduran di kamar, kaca jendela gue ada yang ngetok bang, tok 2 kali, tapannya 2 kali, gue diemin aja. Terus ada yang ngetok lagi, tok, siapa ya? Gue buka hordeng, pas gue buka hordeng si Asep udah di depan gue bang. Asep? Ya, almarhum Asep udah di depan gua. Cuman nggak ngewujudin muka yang hancur. Jadi wajahnya wajah kesedihan gitu. Di situ gua langsung tutup hordeng, gua lari ke tengah rumah gua. Gua tidur bareng keluarga aja gitu di tengah rumah ya. Aduh, sampai besok paginya ternyata pas gua ngobrol sama teman-teman yang lain, bukan hanya gua yang didatangin. Yang lain pun didatangin. Cuman dengan momok wajah yang sedih. Maksudnya yang lain gimana nih? Teman-teman yang lain didatangin masih Asep. Gitu. Didatangin. Nah, udah gitu 7 harinya kita kan udah janji mau datang acara ketahlilannya si Asep ya. 7 harinya. Udah beres tahlilan, kita ceritain aja sama bapaknya, kasihan almarhum, kok kayak nggak tenang amat. Yaudah akhirnya dengan berani bang kita cerita gini depan Pak Kiai. Nah akhirnya kata Pak Kiai, ini beneran gitu. Iya Pak, kita selalu didatangin almarhum, tapi dengan momok wajah yang sangat sedih. Kita juga nggak tahu. Ya udah. Kalian banyak
berdoa aja, banyak kirimin doa buat almarhum. Nanti coba saya bantu kata Pak Kiai itu. Nah, besoknya gue disamper lagi nih. Kan udah beres itu kan kita pulang lagi tuh Bang nih, gak nginep ya, gue pulang lagi ke rumah masing-masing. Nah besoknya paginya tuh si Agus tuh nyamper lagi ke rumah gue, bapaknya Asep pengen ketemu, pengen ngobrol, tanya Ji kalau bisa habis zuhur kita ke rumah si Asep. Wah ya udah, kita berangkat lagi boncengan tuh Bang sama teman-teman yang lain ya. Jadi gini, ada pakaiin juga di situ nerangin. Jadi kenapa almarhum itu masih ngedatangin ke kita gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya dia tuh mau nyampein pesan. Jadi ada nggak di antara kami teman-temannya yang mau menggantikan posisinya si Asep untuk jadi pendamping calon istrinya? Gimana caranya? Ya jadi kita tuh di antara kita tuh ada yang gantiin si Asep untuk menikah dengan calon istrinya gitu Bang. Nah pada saat itu kan belum ada yang siap, gue juga belum siap, teman-teman yang lain belum siap, gitu. Nah dari itu kita ngomong aja sama Pak Kiai Colong, Pak tolong dibantu, di antara kami belum ada yang siap, ya gini apa namanya kan, supaya dia tenang di alam sana, supaya dia nggak mikirin duniawi lagi, supaya nggak mengganggu lagi gitu. Kan udah beda alam, kita juga kalau ditampakin dia kan takut Pak itu, biarpun kita sahabatan. Iya nanti saya bantu. Nah alhamdulillah sih Bang, setelah beres dari situ nggak ada kejadian-kejadian aneh-aneh lagi ya. Gua nggak ditampakin sama Asep lagi gitu. Gue balik ke Bogor aman. Cuman yang jadi masalahnya calon istrinya Asep tuh bahkan sampai sekarang ya gue dengar kabar masih sakit. Belum nikah dan masih sakit, depresi. Gue dibilang ya kayak ada gangguan jiwa. Jadi pemikirannya dia masih menunggu bahwa Asep akan pulang. Gitu. Ya gitu aja sih Bang cerita. Ya sedikit cerita yang gue mau bagi di sisi lain. Oke nih Bang Fuji. Siap. Terima kasih banget nih. Sama-sama Bang. Udah mau berbagi cerita lagi nih. Oke sedikit gue mau mempertanyakan nih Bang Fuji. Jadi Siap. kan ini cerita horor waktu lu mudik nih. Iya. Nah tadi yang lu bilang sendiri, lu mudik itu 1 minggu sebelum Lebaran. Betul. Nah yang anehnya ini nih Bang Fuji. Ketika lu sampai di kampung lu di daerah Sukabumi ya. Ya. Itu sudah melewati 1 minggu setelah Lebaran. Betul. Padahal ketika lu tadi bercerita, pas lu masuk kampung itu, lu baru sehari. Ya nginep sehari ya doang, semalam aja gitu, semalam doang gitu. Kok bisa? Nah itulah Bang yang masih menjadi misteri bagi gua gitu. Nah, apakah gua masuk ke dimensi alam lain yang mungkin jarak waktunya berbeda gitu dengan dimensi kita manusia gitu. Tapi lu merasa ada kejanggalan ketika di kampung itu? Awal gue nggak merasa ada kejanggalan. Cuman pada saat habis sholat taraweh ya, gue duduk di balai itu di situ gue mulai merasa ada kejanggalan seperti dari penerangan. 2013 loh Bang, listrik kan udah masuk kampung semua. Itu semuanya di situ hanya menggunakan penerangan lewat lampu lentera atau lampu minyak. Dan di 2013 kan minyak tanah itu udah langka gitu kasarnya. Udah langka, susah gitu. Kok aneh ya? Di sini kok penerangannya masih pakai lampu tempel atau gitu lampu minyak gitu. Terus pakaiannya juga pakai pakaian pangsi gitu. Pakaian zaman dulu lah gitu. Tapi kok ngobrol masyarakatnya biasa aja, layaknya kita manusia lah, ngobrol biasa, komunikasi, nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Tapi masyarakat sekitar situ rame biasa lu lalang, ada yang ngobrol gitu, ada yang duduk di balean sambil kayak makan singkong sambil minum kopi, gelasnya tuh gelas muk tau nggak Bang, gelas muk yang kayak gini nih gitu, yang ada coraknya kayak gitu. Waktu gue balik juga, bahkan kan gue sempet pamitan juga sama mereka semua gitu pas mau balik. Nah, lu kan sempet dikasih makanan juga. Apa itu rasanya? Biasa Bang, kan gue bilangnya waktu gue sahur itu, gue kan makan nasi,
telur, sayuran gitu sama ikan. Itu biasa gue makan. Nggak ada hal yang beda, rasanya nggak ada yang beda, nggak, biasa aja gitu. Sama semua. Sama. Apa itu lauknya? Yang gue bilang tadi, ada sayur bayam ya, ada telur sama ikan cuek. Udah itu. Pada Dan saat di malam hari lu nggak ngalamin kejadian apa? nggak ada bang. Enak aja gue pas waktu gue disuruh tidur ya, gue tidur pules aja gitu. Nggak gimana enggak. Oke. Dari sini gua agak sedikit bingung ya. Jadi berarti totalnya berapa hari tuh? Ya kalau dibilang mungkin gue 2 minggu. Iya 2 minggu ya. Mungkin gue 2 minggu ya bang ya. Karena gue jujur aja gue kaget, gue juga pribadi gue kaget. Kok gue nyampe ke kampung gue, tapi suasana di mana udah 1 minggu melewati hari Lebaran. Dan tadi lu juga bercerita ketika lu sampai di kampung lu, orang tua lu sempet ke Bogor. Betul. Untuk mencari lu. Mencari gue. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Akhirnya pulang lagi. Iya. Iya anjir. Saking bener-bener orang tua lu penasaran nih kok si Iya gitu. anak gua belum datang. Dihubungi nggak bisa. Emang jujur kan gue tadi bilang, gue ngecek handphone nggak ada sinyal, gue nggak dapet sinyal sama sekali di situ. Oh, oke. Dan setelah lu sampai di kampung, ada lagi tragedi yang benar-benar dramatis banget ini. Ya, sahabat gue sih bang. Iya, sampai Sahabat di gentayangan kampung. ya. Wah, yang paling nggak teganya sih gue ketika sahabat lu si Asep ini pergi keluar bersama calon istrinya. Iya. Ketika menuju ke pasar, Mau beli sesuatu. itu ditabrak. Tabrakan sama truk, jadi dia kegilas gitu bang. Nah, yang anehnya menurut gue ya, si istrinya kok Nggak apa-apa. iya. Nah itu bang, cuman luka-luka biasa aja. Gitu. Nah, ketabraknya lu tau nggak dia posisinya itu seperti apa? Nah kalau masalah ketabraknya seperti apa, gue kan nggak tahu ya bang ya, karena gue juga dapat kabar dari teman gue juga gitu. Katanya ditabrak sama truk gitu. Nggak tahu lagi nyalip atau gimana kan, gue juga nggak tahu gitu. Lu nggak menanyakan Nggak. tentang itu? Gue nggak terlalu menanyakan sih masalah itu. Oke, mungkin itu aja video dari Bang Fuji. Saksikan video-video selanjutnya dari sisi lain. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.